Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang merek dan indikasi geografis. Saya Holistia Dini, Saya Selvi Indiani, saya Dini Nabila Putri, saya Arma Piani, saya Indah Yuswani. Saya Leonardo, saya dari Pak Tianda. Selamat menyaksikan. Jadi, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merek. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Sedangkan merek fungsional adalah merek yang digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang memiliki fungsi atau kegunaan tertentu. Merek citra adalah merek yang digunakan untuk membangun citra atau image suatu produk atau jasa. Merek esensial adalah merek yang digunakan untuk membangun pengalaman atau sensasi tertentu pada konsumen. Dasar peraturan yang mengatur tentang hak merek dan indikasi geografis. Dasar peraturan yang mengatur tentang hak merek dan indikasi geografis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun, sebelum menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang terdapat beberapa perubahan, yaitu pertama, perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang sebelumnya berjudul Undang-Undang Merek berubah menjadi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Yang kedua, penambahan jumlah pasal yang semula menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berjumlah 103 pasal menjadi 109 pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Yang ketiga, penambahan jumlah bab yang semula menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 hanya 19 bab menjadi 20 bab menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Definisi hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Untuk memperoleh hak dan mendapatkan perlindungan atas merek, seorang pemilik merek wajib terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan dan ketentuan merek yang ditolak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 20, merek tidak dapat didaftarkan jika yang pertama bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan. Yang kedua, sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Maksudnya, merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, membuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang dimaksud dengan membuat unsur yang dapat menyesatkan, misalnya kecap nomor 1 tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang. Yang keempat, membuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Yang dimaksud dengan membuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, atau resiko dari produk tersebut. Yang kelima, tidak memiliki daya pembeda. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Yang keenam, merupakan nama umum atau lambang milik umum. Yang dimaksud dengan nama umum seperti merek rumah makan untuk restoran, sedangkan lambang milik umum seperti merek lambang tengkorak untuk barang berbahaya. Pasal 21 ayat 1, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan yang pertama, merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang dimaksud dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu adalah permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftarkan. Yang kedua, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa jenisnya.
Yang ketiga, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang keempat, indikasi geografis terdaftar. Pasal 21 ayat 2, permohonan ditolak jika merek tersebut yang pertama merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, satu nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak. Yang kedua, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Pasal 21 ayat 3, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Yang dimaksud dengan pemohon yang beritikat tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Pasal 21 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 nomor 1 sampai dengan nomor 3 diatur dengan peraturan menteri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjang merek. Jangka waktu hak merek dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek telah dicabut keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjang, sebagaimana dimaksud di atas, diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dikenakan biaya. Permohonan perpanjang masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenakan biaya dan denda sebesar biaya perpanjang. Tujuan mengatur batas waktu pelindungan merek terdaftar selama 10 tahun dan dapat diperpanjang adalah untuk memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang atau jasa dan pada barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan. Sebaliknya, Undang-Undang MIG tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang sifatnya hanya untuk didaftarkan saja tanpa pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Karena itu, Undang-Undang MIG menetapkan sejumlah persyaratan agar permohonan perpanjang merek terdaftar dapat disetujui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM atau Ditjen KI. Menurut pasal 36 Undang-Undang MIG, permohonan perpanjang disetujui apabila a. merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut. b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih diproduksi atau diperdagangkan. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka Ditjen HKI akan menolak permohonan perpanjang merek terdaftar. Pengalihan hak atas merek dan lisensi merek. Hak atas merek dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian atau warisan. Pemilik merek juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut melalui lisensi. Permohonan pendaftaran merek internasional dan penyelesaian sengketa merek. Pendaftaran merek internasional dapat dilakukan melalui sistem magnet. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui jalur hukum atau non-hukum. Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran terhadap hak merek dan indikasi geografis dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, penting bagi pemilik merek dan indikasi geografis untuk memahami hak-hak mereka dan melindungi kekayaan intelektual mereka. Permohonan pendaftaran merek internasional. Ini adalah proses di mana pemilik merek dapat mengajukan permohonan untuk melindungi merek mereka di berbagai negara di bawah sistem Madrid yang diatur oleh Persetujuan Madrid tentang registrasi merek internasional. Dengan menggunakan sistem ini, pemilik merek dapat mengajukan permohonan tunggal untuk perlindungan merek di beberapa negara sekaligus, yang secara efisien mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan. Penyelesaian sengketa merek. Penyelesaian sengketa merek melibatkan berbagai proses untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan penggunaan atau kepemilikan merek. Proses ini dapat mencakup mediasi, negosiasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum di pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai solusi yang adil dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Seringkali dengan fokus pada perlindungan hak-hak pemilik merek.